的心跳和魂骸。你以双手探入他腹部两侧。小伙子，来到过此地，以前和巫族还有这等交情。别下的仇怨，这下惨了吧？真龙的龙蛋，其他势力开始蠢蠢欲动了，确实中毒了。不过我还是有办法的。这是你所想象的那活下来已经是奇迹了，老实下来。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Muyun bersama Wuyu. Di sana Muyun mendapatkan penolakan, si Tiancheng kesal ia mulai menganggap Muyun sebagai alkemis yang tidak benar. Selain itu dia yang juga akan memperkenalkan Lu Sufei, seorang master alkemis dari Menara Lanjin. Lu Sufei pun muncul, si Tiancheng mulai membandingkan mereka yang mana Muyun bukanlah apa-apa jika dibandingkan mereka. Lu Sufei tahu kalau Muyun yang ada di hadapannya pasti adalah Muyun yang berhasil memukul semua orang di kompetisi Tian Danjong. Walaupun dia tahu Muyun adalah pemenangnya, tapi seharusnya ia tidak berbangga diri. Sebagai leluhur, dia meminta Muyun untuk tetap rendah hati dan lebih banyak belajar lagi. Muyun memegang tangan Lu Sufei dan menyadari kalau ada yang tidak beres pada tubuhnya. Lu Sufei menjadi panik karena Muyun tiba-tiba saja melakukan sesuatu kepadanya. Muyun menganggap semua ini lucu karena Lu Sufei tidak tahu kalau dia itu sudah diracuni, lantas bagaimana bisa ia begitu percaya diri ingin mengobati orang lain. Lu Sufei menganggapnya berbohong karena ia merasa sehat-sehat aja. Untuk membuktikannya, Muyun pun memberikan pengobatan gratis kepadanya. Setelah menekan semua titik akupunturnya, Lu Sufei pun meminta Muyun untuk berhenti karena ia sudah tidak tahan lagi. Lu Sufei pun memakan sebuah pil dan bergegas pergi dari hadapan Muyun karena tidak ingin disakiti lagi. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, Tiancheng yang masih kesal memintanya untuk berhenti karena bagaimanapun ini bukanlah aliansi darah. Jadi Muyun tidak boleh bertindak sesuka hatinya. Muyun menganggap Tiancheng tidak berhak mengatakan itu kepadanya. Alhasil dia pun menjadi semakin kesal dan akan melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Muyun dengan begitu mudah membalikan semuanya. Alhasil Tiancheng yang terpental padahal dia sudah sangat percaya diri bisa mengalahkan Muyun. Di sana Wuyu tidak menduga kalau Muyun bisa sekuat ini. Ketika Tiancheng ingin kembali menyerang, seseorang pun menghentikannya. Karena jika dia berani membuat keributan lagi guys, maka orang itu akan memberikannya hukuman. Sepertinya itu adalah suara dari ayahnya. Tiancheng menganggap Muyun terlalu beruntung karena bisa pergi dari amukannya. Sebuah suara juga meminta Wuyu untuk pergi ke hadapan leluhur mereka. Sesuai dengan permintaan suara itu, Wuyu dan Muyun pun pergi dari hadapan Tiancheng yang terlihat masih kesal karena telah dipermalukan oleh mereka. Kemudian Muyun dan Wuyu pun sampai di kediaman leluhur mereka. Di sana Wuyu memperkenalkan kakeknya bernama Wu Tianxing. Di sebelahnya ada Jin Diao yang merupakan seorang master. Muyun memberikan hormat kepada kedua orang ini, tapi terlihat Jin Diao tidak begitu menyukai kedatangan Muyun. Sedangkan sang sepuh langsung saja melakukan sesuatu kepada Muyun. Tapi semua ini bisa dilihat oleh dia dan langsung dihancurkan Muyun. Merasa kalau Muyun adalah orang yang hebat, ia pun meminta Wuyu dan kedua tetua untuk keluar dari kediamannya. Di luar, Hu Tianxing penasaran dari manakah cucunya menemukan pria ini. Wuyu memberitahu kalau dia adalah Muyun, pemimpin dari aliansi darah. Mereka seharusnya tahu kalau dalam kurun waktu 5 tahun aliansi darah telah menjadi kekuatan besar di 3000 dunia kecil.
Setidaknya mereka telah dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah dan Muyun sendiri sangatlah hebat dalam alkemia dan pemurnian pil. Jidiao penasaran tentang janji yang Muyu buat dengan Muyun dan belum sempat menjawab, Jidiao malah lebih dulu pergi. Hu Tianxing juga akan pergi karena mereka berdua masih memiliki sebuah urusan. Setelah perjalanan cukup jauh, Jidiao memberitahu kalau dia ini sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Hu Tianxing. Selain itu, dirinya juga sudah tahu kalau semua jurang naga telah dijaga oleh suku naga kuno, yang mana mereka pasti ingin mendapatkan harta karun di Longyun. Hu Tianxing tidaklah membenarkan hal tersebut karena sejak dulu leluhur mereka meminta suku naga kuno untuk menjaga Longyun, jadi siapapun orangnya tidak boleh diizinkan masuk. Jika Jidiao tetap bersikukuh pergi ke Longyun, maka sama saja telah menyinggung leluhur mereka. Tapi Jidiao menganggap itu hanyalah tradisi lama. Jidiao meminta Hu Tianxing agar tidak menganggap dia adalah pemenangnya karena dia tahu kalau para leluhur pasti akan mewariskan posisi leluhur kelima kepada Hu Tianxing. Namun sekarang Longyun telah berada di tangannya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Hu Tianxing untuk menguasainya. Pembicaraan tentang kekuasaan itu membuat kedua tetua saling bertarung satu sama lain. Entah apa yang mereka lakukan karena seharusnya mereka sadar karena semua keputusan dipegang langsung oleh leluhur mereka. Kembali kepada Muyun dan sang sepuh. Ia menanyakan kepada Muyun mengenai apa yang sedang dirinya khawatirkan. Bagi Muyun itu adalah meratapi waktu yang terus berlalu, dan apa yang Muyun katakan membuat leluhur itu terkejut karena Muyun masih muda namun sudah memikirkan hal tersebut. Akan tetapi ada yang salah dari perkataannya itu, yang mana sekalipun daun-daun berguguran tapi mereka semua bukan menjadi sampah melainkan kembali merawat bumi. Ia pun meminta Muyun untuk mendekat dan memberikan pengobatan kepadanya. Di sini Muyun melakukan pemeriksaan dulu kepada detak jantung dan jiwa dari ketua itu. Entah kenapa semua ini begitu sunyi layaknya seperti orang mati. Ketua suku sudah tahu kalau kondisinya seperti orang putus asa dan Muyun tidaklah membenarkan hal tersebut. Ia pun dikejutkan dengan suara Jusian yang memberitahu kesalahan Muyun. Seharusnya ia itu tidak menggunakan energinya untuk menyelidiki tubuh ketua suku, yang mana Muyun harus menggunakan darahnya sendiri. Seketika aja ketua suku mulai bersikap aneh yang membuat Muyun berhati-hati kepada dirinya. Ketua suku memberitahu kalau ribuan tahun yang lalu ada pria bernama Muyun datang kemari, tapi yang menerima kedatangannya adalah Wujud. Mendengar itu membuat Jusian sadar kalau mereka berdua pasti saling mengenal. Muyun tidaklah begitu ingat dan dia tidak memberitahu identitas aslinya dan hanya menanyakan mengenai hubungan sukunya dengan Raja Peri Muyun. Yang ternyata dulu Muyun berjanji akan mengobati para warga, namun dia malah mengambil semua harta mereka dan pergi begitu aja. Jusian sungguh tidak menduga Muyun memiliki begitu banyak musuh, tapi dia merasa Muyun pantas untuk mendapatkan semuanya. Gulungan Jusian pun hanya menertawakan Muyun saja, ternyata ini semua Muyun lakukan untuk menyelamatkan Yekyu. Namun ketua suku merasa dendamnya sudah berakhir karena dia sudah meminta maaf kepada mereka dan memberikan hadiah besar dari klan Hu, yakni telur naga asli guys. Muyun menjadi begitu lega dan merasa kalau Raja Peri Muyun adalah orang yang sangat dermawan. Ternyata telur naga telah disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dijaga dengan ketat, namun baru-baru ini ada yang membocorkan informasinya secara sengaja. Ketua suku takut jika dirinya mati maka orang-orang itu akan datang merebut telur naga dan membuat klannya menghadapi bencana besar. Muyun pun sadar kalau itulah alasan mengapa ketua suku berpura-pura sakit, yaitu demi memancing para pengkhianat mengambil telur naga. Ketua suku hanya tertawa saja karena selama ribuan tahun ini sama sekali tidak ada kedamaian di pegunungan Siwan. Sampai baru-baru ini beberapa orang menemukan petunjuknya. Mereka hanya mengikuti alur saja, tapi yang perlu Muyun ketahui tubuhnya memang tidak baik-baik aja.
Muyun pun tahu kalau saat ini ketua suku telah diracuni, tapi untungnya Muyun masih memiliki sebuah cara. Ketua suku akan mendengarkan ceritanya nanti karena ia yang memberitahu tentang cucunya yakni Wuyu yang tinggal di wilayah tengah selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk racun yang ada di dalam tubuhnya bukanlah hal yang mudah yang Muyun pikirkan, tapi Muyun tahu serangga kelahiran yang ketua suku miliki adalah laba-laba berkaki 9. Dan sungguh keajaiban ketua suku bisa bertahan sampai sekarang. Semua yang dikatakan Muyun adalah benar dan dia meminta ketua suku untuk tidak menyerah karena segala sesuatu di dunia ini ada obatnya. Muyun akan mencari rumput musim semi kuning dan dengan semua itu barulah bisa menangani serangganya. Apa yang Muyun katakan membuat ketua sekte itu terkesan. Ia pun memberikan pujian kepada Wuyu karena telah membawa seseorang yang sangat hebat. Tapi rumput musim kuning hanya tumbuh di Gua Naga saja, karena selama ribuan tahun ini tidak satupun klan Wu yang mampu memasuki Gunung Naga. Tapi Muyun menyadari kalau pasukan lain telah memulai pergerakan, jadi ketua suku harus segera pergi bertindak. Apa yang Muyun katakan dipahami oleh ketua suku, dirinya akan melakukan apapun yang Muyun mau, yakni selama itu tidak membuat anggota klan Wu menerima kerugian. Jika pasukan musuh memang mau melakukan hal itu, maka akan dibiarkan karena jika mengambil resiko tersebut, apa yang akan terjadi kepada mereka nantinya adalah hukuman bagi orang-orang yang berniat buruk. Di sini, Muyun akan membuatkan pil untuk ketua suku agar bisa menahan racun untuk sementara waktu. Dengan begini, ketua suku tidak perlu khawatir karena ia akan dapat dengan mudah memberikan bantuan. Ketua suku hanya tertawa karena Muyun seakan-akan tidak takut kepada bahaya di dalam gua dan malah mengkhawatirkan dirinya yang terkena racun. Entah kenapa ketua suku membayangkan Muyun yang di hadapannya sangatlah mirip dengan Raja Peri Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.